Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Tuti. Untuk kali ini, Kak Tuti akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Pertemuan ke-1, tujuan pembelajaran diharapkan kalian dapat memahami bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua, untuk memahami nilai koefisien dari persamaan kuadrat. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Lebih mudahnya, dalam bahasa, A-nya itu tidak boleh 0. Jadi, A di sini boleh bilangan bulat negatif, boleh bilangan bulat positif, boleh juga bilangan pecahan, begitu. Nah, di sini boleh ditambah, boleh dikurang. Ini juga ya, boleh ditambah, boleh dikurang. Nah, keterangannya A adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi ini adalah A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, sementara B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Perhatikan sekali lagi di sini, ini adalah persamaan kuadrat ya, dengan ciri-cirinya adalah tanda sama dengan di sini. Kemudian variabelnya pangkat tertingginya adalah 2 ya, pangkat tertingginya adalah 2 ya, sama dengan 2. Perhatikan contoh berikut ini. X kuadrat ditambah X ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Lalu, mana saja yang nilai-nilai dari koefisiennya? Seperti itu, ya. Perhatikan di sini. Nah, di sini ingat, X kuadratnya adalah ini X kuadrat ya. Berarti di si koefisien dari X kuadrat itu adalah A ya. Jadi ini koefisien dari X kuadratnya adalah A di sini. Ya, karena di sini tidak ada tertulis koefisiennya berapa, kalau tidak tertulis itu artinya A-nya sama dengan 1. Kemudian B adalah koefisien dari X. Nah, B-nya ada di sini, B-nya. Ya, ada di sini B-nya. Nah, ini. Karena tidak ada, jadi ini B-nya ya. Saya taruh di sini aja. Nah, ini. Jadi, karena tidak ada di sini, maka B-nya adalah 1. Sementara yang di sini adalah C. Ya, C-nya sama dengan 5. Paham ya? Lanjut, contoh yang kedua. 7 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Jadi ini posisinya dirubah. Tidak usah panik seperti itu. Maka kita lihat A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi kita lihat dulu. Maka yang A-nya yang mana? Jadi ini bukan A ya, karena di sini tidak ada X kuadrat. Kita lihat dulu mana yang X kuadrat, ternyata ini. Ya, berarti ini adalah nilai dari A, yaitu
koefisien dari X kuadrat. Jadi A-nya adalah 2. Begitu. Kemudian B adalah koefisien dari X, maka ini adalah B. Ya, ini B. Jadi B-nya sama dengan 3. Nah, berarti ini sebagai konstantanya. Jadi C-nya adalah, C-nya adalah positif 7. Bukan min 7 ya. Nah, bukan negatif 7. Jadi 7 gitu ya. Lanjut yang ketiga. Nah, posisinya juga berubah ini. Perhatikan di sini, tidak usah bingung ya. Nah, berarti 10 ini adalah koefisien X. Nah, koefisien X itu adalah B. Berarti B-nya sama dengan 10. Begitu. Nah, ini negatif 3 itu adalah A sebagai koefisien dari X kuadrat. Maka nilai A-nya sama dengan negatif 3. Begitu ya. C-nya ini. Jadi C-nya sama dengan 5. Lanjut contoh yang keempat. Negatif 2X kuadrat dikurang 9 ditambah 2/3X sama dengan 0. Ya, dia berubah juga ini posisinya, tidak jadi masalah. Perhatikan di sini, ini adalah X kuadrat, maka ini nilai dari A. Jadi A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, maka A-nya sama dengan negatif 2. Sedangkan negatif 9, ya, negatif 9 itu adalah negatif 9 adalah konstanta. Jadi C-nya sama dengan negatif 9. Sementara B-nya adalah koefisien dari X. Ya, B itu koefisien dari X. Jadi B-nya sama dengan 2/3. Ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Perhatikan ya. Nah, di sini kita lihat 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ini sama dengan, berarti dia persamaan. Tetapi lihat di sini variabelnya, pangkatnya ini 1. X di sini artinya adalah X-nya pangkat 1. Ya, pangkat 1. Tuh, ya. Jadi kalau pangkat 1 berarti dia bukan persamaan kuadrat. Ingat, definisi persamaan kuadrat adalah persamaan kuadrat yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Ya. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah 6X ditambah 7/3 sama dengan 0. Ini adalah tandanya sama dengan, berarti untuk sementara dia persamaan kuadrat. Dan lihat di sini, pangkat tertingginya adalah 2X kuadrat atau X pangkat 2. Ya. Setelah X pangkat 2 ditambah 6X. Jadi ini pangkat 2, X-nya adalah pangkat 1. Jadi ini ternyata betul. Ini adalah persamaan kuadrat. Gitu. Ya. Contoh yang ketiga. Negatif 3X kuadrat ditambah 6XY ditambah 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya, sama dengan. Untuk sementara ini benar. Nah, perhatikan di sini. Variabelnya kan X. Pangkatnya 2. Nah, jadi pangkat tertingginya adalah 2. Untuk sementara ini benar. Tetapi di sini variabelnya, di sini XY. Tidak boleh. Jadi kalau ini X kuadrat, ini harusnya hanya X saja. Gitu ya. Jadi ini
bukan persamaan kuadrat. Disebabkan karena ini. Ya, karena ini. Oke, karena XY. Jadi harusnya Y-nya tidak boleh. Ya, Y-nya tidak boleh, tidak ada. Harusnya tidak ada di sini Y-nya. Contoh selanjutnya adalah 10 ditambah X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Nah, lihat ini variabelnya X, pangkat tertingginya X pangkat 2 ya. Dan ini X-nya pangkatnya 1. Berarti ini persamaan kuadrat. Seperti itu. Lanjut, contoh yang kelima. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 lebih kecil dari 0. Dilihat di sini variabelnya pangkatnya 2, pangkat tertingginya 2 ya. Jadi, tetapi ini bukan. Kenapa ini bukan? Karena ada di sini. Tandanya bukan tidak sama dengan, karena tandanya adalah lebih kecil. Ya, ini. Lanjut. 3M kuadrat. Nah, variabel M di sini pangkat tertingginya adalah 2. Tetapi di sini tidak ada M. N di sini. Ya. Jadi kalau ini M kuadrat, harusnya ini 6M. Karena ini bukan M, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Seperti itu. Contoh yang lainnya, misalnya, Ibu tulis di sini deh. Misalnya 3 3D pangkat 5 ditambah 2D dikurang 11 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ini pangkatnya 5. Pangkat tertingginya ini 5. Jadi tidak boleh, paham ya? Jadi pangkat yang tertingginya harusnya adalah 2, seperti itu. Nah, lanjut. Penyelesaian persamaan kuadrat ada 3 cara. 1, pemfaktoran. 2, melengkapkan kuadrat sempurna. Ini kurang T ya. Melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang cara yang ketiga adalah rumus ABC. Rumus ini terkenal dengan namanya adalah rumus ABC. Nanti akan dijelaskan 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, tapi selanjutnya adalah kita gunakan cara pemfaktoran saja, ya. Oke. Nah, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita cari dengan cara pemfaktoran? Nah, caranya adalah ini. Kita tulis dulu persamaannya X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini ini A-nya adalah 1, ya. A-nya sama dengan 1. Ini A-nya 1 di sini. Kalau tidak ada tertulis koefisiennya, artinya 1. Ya, ini adalah A. Ya, ini adalah nilai A. Kemudian B-nya adalah 6. Ingat, B-nya itu adalah koefisien X. Ya. Kemudian C-nya 8. C itu adalah konstanta. Ya, ini 8. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dilihat di koefisien B. Lihat di koefisien B. Ya. Jadi boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini, tidak masalah. Dari sini aja boleh. Kalau ditambah, hasilnya harus 6. 6. 6 Nah, kita cari kalau ditambah, 6 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 12. 12 ditambah 12 sama dengan 16. 16 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 ditambah 12
ya, hasilnya 6. Tetapi kalau dikalikan harus 8. Nah, kenapa di sini digambar kotak dan segitiga? Ini maksudnya kalau ini nanti dapat angkanya berapa, maka ini harus sama. Nah, kita mulai dari perkalian. Berapa ya kalau dikalikan harus 8. Tetapi kalau ditambah atau dijumlah itu hasilnya harus 6. Maka kita menemukan angkanya adalah 2. Angkanya adalah 2 kali 4 gitu. Ya, 2 kali 4, 8. Kita cek, benar enggak? Nah, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Paham ya? Ternyata benar. Misalnya, Kak, kalau saya mau tulis ini 1 dengan 8. Kan betul, boleh. 1 kali 8, 8. Tetapi kita masukkan ke sini, apakah 1 ditambah 8 sama dengan 6? Tidak kan? Jadi angka yang paling tepat adalah 2 dan 4. Selanjutnya, dari sini kita tulis seperti ini. X, lihat di sini yang di dalam tanda kotak ini hasilnya positif 2. Jadi kita tulis positif 2 gitu ya. Seperti ini lagi kita tulis yang di dalam segitiga ketemunya positif 4. Nah, ini. Jadi kita langsung menemukan hasilnya bentuk pemfaktorannya yaitu X ditambah 2 kali X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 2. Lanjut, sekarang yang ini. X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 4. X sama dengan negatif 4. Gitu ya. Jadi kita menemukan ada 2 penyelesaian, yaitu X yang ke-1, itu X1-nya negatif 2, dan X yang keduanya adalah negatif 4. Maka kita tulis di sini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Nah, ini adalah cara pemfaktoran. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana cara mencarinya? Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, perhatikan. Kita tulis kembali X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita tulis seperti ini. X kuadrat ditambah 6X. Positif 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 8. Kemudian kita tulis ulang. Kita tulis ulang di sini. Ya. Kemudian kita siapkan seperti ini. Kita siapkan seperti ini. Harus sama, ya. Nah, ini. Lalu bagaimana isi di dalam tanda kurung ini? Isinya adalah B. 6 ini adalah koefisien dari X, yaitu B. Ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2, yaitu 3. 3. Maka ini juga hasilnya 3. Sama kita tulisnya. Ya, bentar. Sama, ya. Selanjutnya, bentuk ini, ya, bentuk seperti ini,
kita rubah menjadi penulisannya X kuadrat cukup kita tulis X, ini hasilnya adalah positif 3. Nah, jangan lupa pangkat 2. Oke, pangkat 2 gitu ya. Dan di sini kita hitung negatif 8. Nah, 3 kuadrat adalah 9. Kemudian masih kita tulis ulang dulu, 3x ditambah 3 pangkat 2 sama dengan ini hasilnya adalah 1 ya. Selanjutnya x ditambah 3, kita tidak pakai pangkat 2 lagi, maka berubah menjadi akar 1 ya. Jangan lupa positif negatifnya ditulis. Kenapa? Karena penyelesaiannya ada 2 ya, himpunan penyelesaiannya ada 2 penyelesaian. Oke, lanjut. X ditambah 3 sama dengan positif negatif akar 1 adalah 1 ya. Itu kemudian kita, karena ini papan tulisnya nggak muat ya, jadi kita tulis dulu di sini. Nah, ini kayak kita sebelah sini. Ini tadi akar 1 adalah 1 ya. Nah, sekarang kita tulis dari sini, dari yang paling bawah ini, kita tulis X ditambah 3 sama dengan kita ambil yang positif 1. Kalau positif ya tidak perlu ditulis positifnya ya, cukup gini aja. Maka X sama dengan 1, ini pindah tempat ya ke ruas kanan jadi negatif 3. Kemudian 1 dikurang 3 negatif 2. Kemudian sekarang yang kedua, dari sini lagi. X ditambah 3 sama dengan yang sekarang kita ambil adalah negatif 1-nya ya. Negatif 1 yang kita ambil. Nah, seperti ini. Jadi, X-nya sama dengan negatif 1. Positif 3-nya pindah ke ruas kanan ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 1 dikurang 3 hasilnya negatif 4. Kita punya 2 penyelesaian. Yang pertama adalah negatif 2. Ini ya. Nah, yang kedua adalah X2. Penyelesaiannya adalah negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Jadi, hasilnya sama ya, dengan cara pemfaktoran, begitu. Nah, sekarang cara rumus ABC. Perhatikan di sini, ini rumusnya ya. Sebelum kita isi ke dalam rumus ini, kalian harus tahu dulu, ini A-nya adalah koefisien X kuadrat. Jadi A-nya adalah 1. B-nya adalah koefisien X. B-nya adalah 6. Ya, B-nya 6. Kemudian C-nya adalah 8. Gitu ya. Ya, kita masukkan di sini penyelesaiannya X1 dan X2. Perhatikan negatif B. Negatif B-nya kita ganti, lihat di sini di sebelah kanan ya. Lihat di sini. B-nya kita ganti 6 plus minus akar B kuadrat. B-nya 6 kuadrat. 6 kuadrat. Bentar. Agak susah ya, sebentar. Ya, 6 kuadrat. Kemudian di sini dikurang,
gitu ya. Dikurang 4AC, maksudnya 4 kali A kali C, itu maksudnya. 4 kali A-nya 1 kali C-nya 8. Nah, ini akarnya kurang panjang. Oke, tambahin lagi. Ini pernya juga kurang panjang. Paham ya? Per 2A. Ya, di sini 2A. 2A itu artinya 2 kali A. Jadi 2 kali A-nya 1 ya, 2 kali A-nya 1. Kemudian kita tulis lagi X1 dan 2, hasilnya adalah negatif 6 plus minus akar, kita hitung 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali 1, 4, 4 kali 8, 32. Per 2 kali 1 adalah 2. Lanjut, X1 dan X2, ya, kita hitung negatif 6 plus minus akar. Nah, kita hitung 36 dikurang 32 itu hasilnya 4. Hasilnya adalah 4. Bentar ya. Kita lanjut ke sini. Ya. Kita lanjut. 36 dikurang 32 hasilnya adalah 4 per 2. Ya, karena ini papan tulisnya tidak muat ya, jadi kita, ke sini masih kita tulis X1, 2, yaitu negatif 6 plus minus, kita hitung akar 4 adalah 2 per 2. Ya, ini sudah sederhana, tetapi belum selesai. Maka kita ambil yang X1. Ya, X1-nya perhatikan di sini. Negatif 6. Nah, karena ini plus minus, kita ambil yang plusnya. Plus 2 per 2. Hasilnya, negatif 6 ditambah 2 itu negatif 4 per 2. Hasilnya negatif 2. Sekarang yang X2-nya. Lihat dari sini ya. Negatif 6. Tadi kan plusnya sudah. Sekarang kita ambil adalah yang negatifnya. Negatif 2 per 2. Hasilnya negatif 6 dikurang 2 itu negatif 8 per 2. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Hasilnya sama ya. Tuh, sama kan? Jadi apapun caranya yang sudah kalian pilih, hasilnya pasti sama. Nah, untuk selanjutnya akan diberikan contoh soal tetapi dengan cara pemfaktoran saja ya. Nah, himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Maka kita jawab sini. Kita tulis kembali X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kita harus tahu nih nilai A-nya berapa. Nah, A-nya nilainya 1 ya. Di sini.
ya. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi bagian pertama ini kita membahas jika A-nya ini koefisien dari X kuadrat 1. Nanti pertemuan kedua bagaimana cara menyelesaikan kalau nilai A-nya itu bukan 1 gitu ya. Lanjut, B-nya adalah 8 ya. Jadi sekali lagi ini adalah A, sedangkan ini adalah nilai B, yang ini adalah nilai C. Ini tambah ya, gitu ya. Jadi B-nya 8, C-nya 15. Masih ingat cara tadi untuk mencari penyelesaian dengan cara pemfaktoran, yaitu jika ditambah harus 8 ya, seperti ini. Tetapi kalau dikalikan ya harus 15. Nah, kita mulai dari yang dikalikan dulu. Berapa ya kalau dikalikan tuh harus 15? Boleh enggak? 1 kali 15? Boleh. 1 kali 15 kan 15. Tetapi kalau dijumlah 1 tambah 15 apakah 8? Tidak kan? Berarti tidak boleh 1 dengan 15. Kita cari lagi. Kalau dikalikan hasilnya harus 15. Ternyata hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 3 kali 5. Ya. Maka di sini kita tulis 3 dan 5. Ya. Gitu. Karena kenapa? 3 ditambah 5 hasilnya 8. 3 kali 5 hasilnya 15. Jadi harus pas angka yang kita cari. Maka selanjutnya adalah seperti ini. X ditambah 3 kali X ditambah 5 sama dengan 0. Ya, jadi 3-nya ini kita tambahkan ke sini. Tambah 3, karena ini positif kan. Jadi positif 3 dan ini positif 5. Maka penyelesaiannya adalah X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang 0, positif 3-nya pindah ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Lanjut, yang kedua sekarang. X ditambah 5 sama dengan 0, maka X-nya 0, ini pindah ya positif 5-nya, maka hasilnya adalah negatif 5. Jadi ada 2 ya, 1 X1 dan ini X2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 5 ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kita tulis di sini dulu ya, jawab. Nah, X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari dulu ya. A-nya adalah 1. B-nya sama dengan 8. C sama dengan 12 ya. Ingat ya. Nah, kalau ditambah harus 8 hasilnya. Kalau dikalikan harus 12. Berapa angkanya? Kalau kita isi 1 dengan 12, jika kita isi 1 dengan 12 ya,
1 kali 12, 12. Apakah kalau ditambah hasilnya 8? Tidak ya. Nah, berarti selain ini berapa lagi? Oh, 2 kali 6. Hasilnya 12 ya. Kalau dijumlah 8 kan? Nah, berarti kita isinya adalah 2 kali 6. Hasilnya 12. 2 ditambah 6, hasilnya 8. Boleh kalian kalau tidak percaya coba aja. Kalau 3 kali 4, 3 kali 4 kan 12. Apakah 3 tambah 4 sama dengan 8? Tidak kan? Nah, berarti yang paling tepat isinya adalah 2 dan 6. Kita kembali ke sini. Maka X kuadrat ditambah 8, X tambah 12 sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah X tambah 2 kali X tambah 6 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. Ini yang pertama ya. Kemudian seperti tadi, 0. Nah, ini positif 2-nya pindah di ruas kanan. Kemudian hasilnya menjadi negatif 2. Ini X1 ya. Terus, ke sini sekarang. X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini 0 ya. Plus 6-nya pindah ke sini, pindah ke ruas kanan, maka hasilnya adalah negatif 6. Ini X yang kedua ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 6. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Kita jawab ya. Nah, di sini. Perhatikan di sini. X kuadrat ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Kita harus tahu ya. A-nya adalah 1. B-nya 5. C-nya negatif 24. Paham ya? Jadi ini adalah C-nya itu ada negatifnya di sini. Ya, hati-hati bukan positif ya, tapi negatif 24. Ini adalah nilai B. 5 ini adalah koefisien dari X ya. Jadi dia adalah B di sini. Ya, A-nya ini 1 ya, karena tidak ada koefisien di sini. Kalau tidak tertulis artinya adalah 1. Jadi ini tidak tertulis, artinya 1 ini adalah nilai dari A. Seperti itu. Sama caranya, jika dikalikan, ya, jika dikalikan harus negatif 24. Tetapi kalau ditambah harus 5. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini agak lebih sulit ya dari contoh nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Karena di sini tandanya berbeda ya, tandanya berbeda. Nah, perhatikan, kalau dikalikan supaya negatif, pasti tandanya harus berbeda. Yang satu positif dan yang satu harus negatif. Seperti itu ya. Atau boleh di sini negatif, ini positif, terserah. Yang penting tandanya harus beda. Karena positif kali negatif, hasilnya negatif. Ya, boleh juga di sini negatif, ini positif, hasilnya negatif. Nah, supaya 24, kita coret-coret di sini dulu ya. Bisa 1 dengan 24. Bentar. 1 dengan 24. Ya, karena 1 kali 24, 24. Nah, salah satunya kita mau letakkan di mana nih? Positifnya atau negatifnya. Nah, dilihat ini kan positif 5 ya. Berarti yang paling banyak itu adalah positif. Jadi ini negatif,
ini positif. Nah, coba ya kita hitung. Negatif 1 tambah 24, hasilnya kan 23. Padahal yang diminta hasilnya positif 5, hasilnya harus 5. Nah, cari lagi supaya 24 selain 1 dengan 24, yaitu negatif 2 dengan positif 12. Ya, ini maksudnya dikalikan ya, ini dikalikan ya. Bukan ditambah ya, maksudnya ini tandanya tanda positif. Negatif 2 kali positif 12 hasilnya negatif 24 kan. Tapi kalau dijumlah berapa? Hasilnya 10, padahal kita minta hasilnya harus 5. Yuk kita cari lagi supaya negatif 24 kalau dikalikan, yaitu negatif 3 dengan positif 8. Paham ya? Negatif 3 kali positif 8 itu negatif 24. Nah, negatif 3 ditambah dengan 8 hasilnya 5 kan? Berarti ini yang benar. Jadi ini hasilnya adalah negatif 3 dengan 8. Ini sama juga, negatif 3 dengan 8. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, negatif 3 kali positif 8 hasilnya negatif 24. Negatif 3 ditambah 8 hasilnya 5. Ini harus banyak-banyak latihan soal ya. Kemudian kita tulis seperti ini. X, nah lihat di sini hasilnya kan negatif 3. Kita tulis negatif 3 kali X, di sini ketemunya positif 8 kan? Kita tulis positif 8 sama dengan 0. Hasilnya menjadi X dikurang 3 sama dengan 0. Seperti tadi, negatif 3 kalau pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, 0 ditambah 3 adalah 3. Ini X1 ya. Sekarang yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0. Nah, positif 8 kalau pindah menjadi negatif 8. 0 dikurang 8 negatif 8. Maka di sini adalah X2. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 8. Seperti itu. Contoh yang keempat. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0. Ya. Maka kita jawab sini. Ya, kita tulis X kuadrat dikurang 7X dikurang 18 sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 7, C-nya negatif 18. Ya. Ini adalah konstanta, ini adalah B. Kalau tidak ada berarti artinya 1, ini adalah A. Ya. Seperti tadi, kalau dikalikan harus negatif 18, tapi kalau ditambah harus negatif 7. Nah, caranya kita coret-coretan dulu di sini ya. Supaya 18 perkaliannya adalah 1 dengan 18. Kemudian kita pisah giniin aja ya. 1 kali 18 dikali begini ya.
2 kali 9 gitu kan. Kemudian 3 kali 6. Nah, ini kalau dikalikan jadi 18. Nah, perhatikan. Karena ini negatif, berarti tandanya harus beda. Salah satunya ada yang positif atau negatif gitu ya. Jadi harus beda. Kalau ini satunya tandanya positif, berarti 8-nya harus negatif. Kalau 2-nya negatif, berarti 9-nya harus positif. Nah, perhatikan di sini. Karena ini yang diminta kalau ditambah hasilnya negatif 7, gitu ya. Berarti yang paling banyak angkanya adalah negatif, gitu. Jadi ini negatif 18, ini negatif 9, ini negatif 6. Nah, mana yang hasilnya pas, gitu. Coba perhatikan. 1 kali negatif 18, negatif 18. 1 ditambah negatif 18, apakah min 7? Apakah negatif 7? Tidak kan, gitu. Ya. 3 kali negatif 6, negatif 18. Sekarang 3 ditambah negatif 6, apakah negatif 7? Tidak kan? Berarti yang betul adalah 2 dengan negatif 9. Perhatikan. 2 kali negatif 9 hasilnya negatif 18. Terus 2 di bentar ya. 2 ditambah negatif 9 ya, hasilnya adalah negatif 7. Nah, sekarang kita isi di sini. X ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena ini kan positif 2. Kali X dikurang 9. Kenapa? Karena ini kan negatif 9. Ini 9 ya. Jadi kita tulis dikurang 9. Sama dengan 0. Maka X ditambah 2 sama dengan 0. Seperti tadi ya. Ini pindah. Nah, kemudian 0 dikurang 2 adalah negatif 2. Di X1. Kemudian X dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian, nah, negatif 9 pindah ke ruas kanan, jadi ditambah 9. Maka X-nya sama dengan 0 tambah 9, 9. Ini untuk X kedua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 9. Semoga kalian paham ya. Ini harus benar-benar banyak latihan. Bisa kalian cari soal-soal dari manapun. Nah, sekarang soal latihan. Kalian harus mencoba soal latihan berikut ini. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Masih ingat ya, tadi syarat dari persamaan kuadrat itu apa? Ya, silakan kalian beri penilaian pada soal berikut ini A, B, C, D, yang mana yang merupakan persamaan kuadrat. Misalnya yang A, kalau menurut kamu ini persamaan kuadrat, kenapa? Jika menurut kalian ini bukan persamaan kuadrat, berikan alasannya sehingga kalian paham. Soal yang kedua, kalian harus menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Jadi kalian cari masing-masing dari pertanyaan ini yang A, B, C, D, hasil atau himpunan penyelesaian persamaan kuadratnya. Cukup kalian cari dengan menggunakan cara pemfak